Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mana pada hari ini insyaallah hari ke-19 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan hal-hal yang luar biasa, yang tentunya ini semua adalah berkat nikmat yang Allah berikan, yang mana ketika kita mampu mensyukurinya, maka nikmat ini akan terus diberikan. Namun sebaliknya, apabila kita mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, terutama di bulan suci Ramadan ini, maka tentu setelahnya kita akan mendapatkan teguran-teguran atau bahkan azab yang sangat pedih. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beliau adalah suri tauladan kita, yang tentunya kita harapkan juga syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Dan marilah kita terus berusaha untuk menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad SAW dengan terus menghidupkan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita pada ketakwaan, pada keimanan yang murni, yang sungguh memohon perlindungannya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Walaupun tentunya amal tanpa ilmu pun juga tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amalan soleh adalah merupakan perbekalan terbaik yang bisa kita bawa menuju kuburan, yang bisa kita bawa di akhir hayat kita, di persinggahan terakhir kita. Karena seseorang di alam kubur, keselamatannya juga ditentukan oleh amal solehnya. Amal berupa keimanan dan ketakwaannya, amal berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya, dan yang terpenting juga adalah hatinya. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita pikirkan. Setelah kita begitu luar biasa mengejar amal, begitu luar biasanya kita untuk terus menegakkan sunnah-sunnah Nabi, yang berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita mampu menjaga amal-amal kita ini. Tidak kemudian kita cari, lalu besok kita melakukan hal yang kemudian mampu menghilangkan atau menghapus amal-amal kita semua. Berapa banyak orang-orang yang beramal, akan tetapi ia tidak berusaha menjaga amalnya. Akibatnya Allah bisa membatalkan atau bisa menghapus amalan-amalannya. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin dia merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal solehnya di hari kiamat nanti tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, berlomba-lomba dalam terus beramal soleh. Tetapi mari kita juga berlomba-lomba menjaga supaya ketakwaan kita, keimanan kita, semua amal soleh kita ini tidak tergerus oleh kemaksiatan-kemaksiatan kita, sehingga ketika kita sudah mengumpulkan banyak amal itu, yang insya Allah itu dicatat oleh para malaikat, kemudian kelak di hari akhir
itu kembali kepada kita. Jangan sampai kita merasa ujub, kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang terus melakukan kebaikan, amal soleh, tetapi kita tidak mampu menjaganya ternyata, sehingga di akhir nanti catatan amal itu telah habis. Dan lebih parahnya lagi adalah ketika kita merasa sudah baik, tetapi ketika nanti di akhir hayat kita, kemudian kita ditunjukkan catatan amal kita, ternyata masih banyak keburukan kita daripada amal-amal soleh kita, yang tentunya itu akan membawa kita kepada siksa neraka. Dan semoga ini menjadi pengingat kita semuanya bahwa beramal soleh tidak hanya cukup kita beramal soleh, tetapi poin penting berikutnya adalah bagaimana caranya kita menjaga amal soleh kita ini sehingga tidak hilang begitu saja. Maka mari terus kita jaga amal soleh kita dengan terus berbuat baik, tidak kemudian satu hari bertaubat, satu hari bermaksiat, tapi terus lebih kepada kebaikan-kebaikan yang terus kita buat, kemudian kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mampu menggerus amal kita semua. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, terus meneguhkan hati kita, kemudian Allah terus memberikan hidayah kepada kita semua sehingga mampu berjalan kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat diri saya dan sahabat-sahabat saya semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.